Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansyah. Saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis jasa bengkel modifikasi drifting garage di Karawang. Yang pertama, latar belakang. Modifikasi di bidang otomotif akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya untuk sepeda motor. Para pemodifikator mulai memodifikasi motornya menjadi bergaya cafe racer, bar style, tracker, scrambler, bobber, dan chopper. Motor-motor seperti ini sangat digemari oleh para pria karena desain yang sangat elegan, gagah, sehingga bisa meningkatkan rasa percaya diri bagi si pengendara. Identitas perusahaan. Nama perusahaan Drifting Garage, pemilik usaha Muhammad Riansyah, jenis usaha jasa, kegiatan usaha modifikasi motor, alamat Jalan Singidereja, Johar, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Alamat email driftinggarage@gmail.com. Jam operasional dari pukul 9.00 sampai pukul 17.00 dari hari Senin sampai Sabtu. Selanjutnya ada visi misi dan tujuan. Visinya membuat motor custom semakin dikenal oleh masyarakat luas. Misinya menjadikan motor customer menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan pemiliknya. Selanjutnya, membuat motor yang nyaman serta aman sesuai dengan peraturan pemerintah. Menjadikan motor bukan hanya alat transportasi, melainkan juga sebagai fashion. Tujuannya membuat inovasi-inovasi baru pada dunia otomotif khususnya motor, dan mengedukasi masyarakat agar lebih paham mengenai motor custom. Struktur organisasi: Manajer Muhammad Riansyah, Kepala Pelaksana Jainal Alpani, Bagian Keuangan Fikri Pratama, Desain Grafis Ibal, serta 8 orang karyawan. Kajian aspek legal bisnis. Nama perusahaan Drifting Garage, bentuk usaha perusahaan perseorangan, situ, siup, NPWP, izin mendirikan bangunan sudah tertera. Luas tanah 280 meter persegi, luas bangunan 150 meter persegi, bangunan menghadap utara, cakupan pasar nasional, status usaha perseorangan. Selanjutnya, kajian aspek pasar. Luas pasar dari perusahaan kami mencakup berbagai wilayah khususnya Pulau Jawa dan Bali. Hanya saja lebih mengutamakan daerah Pulau Jawa, dan juga kami kemungkinan besar akan merambah ke Pulau Kalimantan dan Sumatera. Di sini ada tabel peramalan permintaan. Pada tahun 2017, perkiraan motor per bulan yaitu berjumlah 5 motor. Selanjutnya meningkat menjadi 6 motor, dan tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 8 motor. Dan selanjutnya ada peramalan penawaran. Proyeksi penawaran dalam beberapa periode per tahun mendatangkan proyeksi penawaran disesuaikan dengan permintaan serta kenaikan X% per tahun sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Dan di sini ada tabelnya. Pada tahun 2017 5 motor per bulan, 2018 meningkat lagi menjadi 7 motor, dan 2019 meningkat lagi menjadi 8 motor. Dan di sini ada ramalan penjualan pada tahun 2020. Tahun 2017 perkiraan motor 5 motor, 2018 6 motor, dan 2019 menjadi 8 motor. Dan jadi ramalan permintaan untuk tahun 2020 sebesar 40 motor per bulan. Itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Selanjutnya ada persaingan antar produsen. Persaingan antar produsen dalam bidang usaha jasa bengkel modifikasi cenderung lebih ke selera customer, karena setiap bengkel mempunyai karakteristik masing-masing dengan gaya
aliran modifikasinya masing-masing. Segmentasi pasar. Dalam segmentasi perusahaan ini, kami kira-kira pada pria kisaran usia 18 tahun sampai 50 tahun. Selanjutnya ada pasar sasaran. Targeting yang kami tuju adalah masyarakat yang hobi otomotif khususnya motor dan anak-anak muda yang ingin menjadikan motor sebagai identitasnya. Selanjutnya produk. Produk kami lebih mementingkan apa yang diinginkan pelanggan sehingga membuat produk sesuai dengan ekspektasi dari para pelanggan dan tentunya memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Harga yang ditawarkan cenderung apa yang diinginkan pelanggan. Jika pelanggan ingin memiliki motor yang eksklusif dengan part-part yang premium, tentunya harga akan tinggi. Begitupun sebaliknya. Dan pelanggan juga dapat menyesuaikan harga sesuai dengan budget yang mereka miliki. Kajian aspek teknis. Selanjutnya ada bangunan gedung kantor berukuran 15 meter persegi, kualitas nyaman dan tidak berisik oleh kegiatan produksi. Jumlah gedung 1. Selanjutnya gedung produksi ukuran 100 meter persegi, kualitas memiliki pencahayaan yang cukup dan memiliki penyaluran udara yang merata. Selanjutnya ada peralatan produksi pendukung, yaitu mobil digunakan untuk transportasi dan mengangkut barang. Terus ada hidrolik dan lampu kerja bengkel. Dan selanjutnya ada peralatan produksi, yaitu ada mesin bubut, kompresor multester, solder, puller, bor, las listrik, toolkit seperti kunci T, kunci pas ring, kunci ring, kunci pas, kunci bintang, kunci sok, kunci L, kunci Inggris, kunci busi, obeng, dan berbagai jenis tang, palu besi, dan palu karet. Selanjutnya ada bahan baku utama. Bahan baku bagian mesin umumnya menggunakan mesin motor, yaitu Yamaha Scorpio, Suzuki Thunder 250 cc, atau Honda Tiger. Bahan baku bodi umumnya menggunakan aluminium karena ringan dan anti karat. Dan bahan baku rangka yang digunakan seperti bahan baku aluminium dan titanium. Dan selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama, budget. Tentu perkiraan ini biaya modifikasi yang ingin dikeluarkan sangat penting. Hal ini karena bisa menghindari over budget. Yang selanjutnya ada donor. Donor yang dimaksud di sini adalah motor apa yang ingin dipakai sebagai basisnya. Apakah motor dengan kapasitas mesin kecil seperti 150 cc sampai 250 cc atau motor besar dengan kapasitas mesin yang lebih besar tentunya dari 400 cc sampai 1000 cc. Selanjutnya kita harus menentukan aliran. Ini sangat penting karena dasarnya ada pada di sini. Modifikasi yang ingin ditentukan ada berbagai macam aliran seperti KP Racer, Tracker, Chopper, Street Club, dan lain-lain. Selanjutnya, dimensi. Tentu dimensi motor yang diinginkan. Hal ini lebih menyangkut kepada postur badan atau kondisi fisik. Jangan sampai dimensi motor lebih besar dibandingkan dengan pemiliknya. Sebaliknya juga perhatikan juga ketinggian motor. Dan setelah dimensi ada desain. Setelah langkah-langkah tadi, mulai memilih desain yang sudah ada atau memakai desain yang sudah dibuat sendiri. Selanjutnya detail. Sampai kepada modifikator, komponen atau aksesoris apa yang dipasang pada motor. Hal ini termasuk juga dengan model atau merek tertentu. Dan selanjutnya proses pengerjaan. Begitu tahapan-tahapan sudah disetujui oleh kedua belah pihak, tahapan selanjutnya adalah pengerjaan. Dan selanjutnya ada
kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, mekanik sangat diperlukan karena mereka yang mengerjakan semua yang berkaitan dengan produksi atau motor. Selanjutnya, desainer bertugas untuk mendesain motor dan juga membuat inovasi dengan desain-desain baru. Office mengatur keuangan, keperluan bahan baku, dan pendaftaran untuk yang ini memodifikasi motornya. Selanjutnya ada kajian aspek finansial. Di sini ada biaya prainvestasi, mencakup biaya pembuatan studi, biaya pengurusan izin usaha, biaya pengurusan hak cipta, biaya pendaftaran merek, biaya pengurusan situ, dengan total semuanya mencapai 30 juta. Selanjutnya ada biaya pengadaan aktiva, mencakup pembelian tempat, biaya renovasi, kendaraan, mesin bubut, dan mesin kompresor. Dan totalnya mencapai 382.500.000. Yang selanjutnya ada peralatan yang mencakup multester, solder, gerinda, bor, las listrik, dan toolkit full set. Dan total semuanya dengan biaya pengadaan aktiva menjadi 390.890.000 rupiah. Kajian aspek finansial. Selanjutnya itu biaya operasional. Biaya mencakup biaya gaji 8 orang, biaya air listrik dan internet, dan biaya bahan baku. Dan totalnya menjadi 43.600.000. Selanjutnya ada laporan harga pokok penjualan. Di sini ada HPP dengan jumlah 22 juta, pembelian bahan baku 30 juta, ongkos angkut 500.000, bahan baku tersedia, bahan baku akhir serta biaya bahan baku, upah langsung, biaya produksi, barang yang tersedia untuk dijual, dan barang jadi, dan serta jumlah barang yang dijual yaitu mencapai 49.500.000. Dan selanjutnya ada laporan laba rugi. Penjualan mencapai 49.500.000, HPP 22 juta, laba bruto 27.500.000, biaya gaji, listrik, internet, biaya bahan baku, total biaya tetap mencapai 43.600.000, dan laba bersihnya sebesar 16.100.000. Selanjutnya ada payback period. Nilai investasi mencapai 420.890.000 rupiah. Kas bersih dikali 12 atau 12 bulan sebesar 93.200.000, dan payback period yaitu sebesar 2,2. Jadi artinya periode pengembalian modal atau payback period adalah 2,2 tahun. Dan sampai pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, bisnis modifikasi sangat berguna khususnya bagi para pecinta motor custom, sehingga membawa profit yang sangat besar dikarenakan kepuasan para pegiat hobi itu hampir tidak mengenal nominal. Akan tetapi bisnis ini memiliki pangsa pasar yang tidak begitu besar karena tidak mencakup ke berbagai kalangan maupun usia. Saran bisnis ini sangat menjanjikan. Dengan begitu harus lebih meningkatkan dari segi aspek desain dan teknologi, dan harus terus berinovasi agar mendapat goodwill atau nama baik dari masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata.